وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Jamaah sholawat perumahan data bermain yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga seluruh aktivitas ibadah kita menjadi wasilah nanti di yaumil akhir akan meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kenikmatan itu sepatutnya kita syukuri, baik bersyukur dengan lisan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan perbuatan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maupun bersyukur dengan lisan, dengan hati, bagaimana kita meyakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semua aktivitas yang kita lakukan ini semata-mata hanyalah merupakan kodratnya Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan syukur yang kita lakukan itu menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman dan Allah berjanji dengan waktu, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi seluruh manusia itu adalah rugi, kata Allah. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah inilah kita bersyukur, patut bersyukur kita masih digolongkan orang-orang yang beriman. Maka puasa itu kita lakukan dilandasi dengan keimanan. Maka redaksi yang ada di Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Maka patut kita syukuri dan kita jaga bagaimana iman itu tetap berada dalam hati sanubari kita. Andai kata iman itu bisa nampak dan balasan Allah itu bisa nampak, mungkin tidak ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi inilah keistimewaan iman yang ada di dalam hati kita. Sesuatu yang tidak nampak tapi kita yakini. Surga kita yakin adanya surga, tapi surga tidak nampak, belum pernah kita lihat. Tapi karena dilandasi keimanan, maka surga itu pasti ada, karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keimanan itu butuh keyakinan, keyakinan itu butuh realisasi. Bagaimana untuk mempertebal keyakinan dan keimanan kita? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya ibadah puasa, sholat, karena itu adalah landasan keimanan kita. Kemudian apalagi supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Selain keimanan, amal soleh juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah menetapkan ada hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, itu hubungan vertikal kita kepada Allah.
Tapi ada juga hablum minan nas, hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Disinilah kita sebanyak mungkin untuk melakukan amal soleh. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat, bagaimana kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka amal soleh itu akan maksimal. Amal soleh itu bagaimana berdampak positif baik kepada diri kita maupun kepada saudara-saudara kita dan kepada lingkungan sekitar kita. Amal soleh itu banyak. Kita menyingkirkan duri di jalan saja itu bagian dari amal soleh. Dan inilah pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang akan menjadi wasilah nanti kebaikan-kebaikan pada saat di yaumil mizan nanti, hari pertimbangan, yaumil hisab, hari perhitungan amal ibadah kita, maka akan didominasi hal-hal yang baik. Jangan sampai nanti pada saat perimbangan amal ibadah kita lebih berat kepada hal-hal yang buruk. Untuk mengantisipasi itu, maka beramal solehlah kita selama kita masih hayat, kita masih di kantong badan. Karena pada saat kita meninggal, maka seluruh aktivitas amal ibadah kita terputus. Hanya 3 kata Rasulullah SAW amal yang tidak terputus itu, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak soleh kepada orang tuanya. Maka momen Ramadan ini mari kita maksimalkan untuk melaksanakan amal soleh apapun itu. Bahkan salah satu keistimewaan bulan Ramadan ini kita memberi makan orang yang berpuasa, itu pahalanya sama seperti orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Artinya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memberikan dispensasi kepada kita untuk menambah amal soleh kita. Setiap amalan dilipat gandakan Allah, setiap bacaan Quran dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala sholat sunnah dihitung seperti pahala sholat wajib. Artinya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menambah amal soleh, maka kita akan merugi. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Kemudian supaya kita tidak menjadi rugi adalah watawasau bil haq, senantiasa berlomba-lomba, senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan. Memang kebaikan itu berat, apalagi berkata benar itu berat. Walau berkata benar kadang-kadang pahit, tapi harus kita katakan. Tapi itu harus kita katakan. Maka berlomba-lomba saling mengingatkan dalam kebaikan itu pun bagian dari supaya kita tidak menjadi orang merugi. Dan yang terakhir kata Allah dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan, saling berlomba-lomba untuk sabar. Memang sabar ini hal yang mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan, sangat sulit untuk direalisasikan. Tapi dengan terus belajar, terus melakukan hal kebaikan, mari kita bersama-sama untuk sabar dalam segala hal. Karena sabar itu butuh ujian. Tidak mungkin satu kesabaran tidak ada ujian, pasti ada ujiannya. Sabar karena masalah keluarga, sabar masalah keuangan, sabar masalah pergaulan. Maka Allah akan menguji kita, sabar tidak kita dalam menghadapi masalah. Kalau kita sabar dalam menghadapi masalah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tidak merugi. Semoga hal ini bermanfaat dan seluruh aktivitas ibadah kita di Ramadan ini akan dilipat gandakan Allah, dan semoga kita diberikan umur panjang dan bisa kembali bertemu di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu